itu sebenarnya memang indah ya, tapi ada potensi ancaman juga di sana gitu ya. Nah, salah satunya seperti tadi ada ombak begitu ya. Nah, ombak itu terbentuk daripada angin yang bertiup dan kemudian di tengah ya ada gelombang. Gelombang itu memecah di pinggir pantai. Nah, itu ada yang namanya rip current. Oh, oke. Pemirsa RRI, kalau ngomongin Bali nih ya, pasti temen-temen tuh kayak udah dengernya pengennya mainnya wisata aja, liburan aja. Dan itu berbau sama kayak air, pantai, terus juga memacu adrenalinnya juga di air kayak water sport ya. Temen Pro 2 terus pemirsa RRI Singaraja, jadi kayak ngerasa aduh sebenarnya safety nggak ya kalau kita tuh ke Bali gitu. Ternyata selama ini pemirsa RRI Singaraja tuh selalu ngerasa aman karena adanya juga peran dari Badan Penyelamat Wisata Tirta. Aku nih ya jujur Li jadi pengen tahu gimana sih cara penyelamatan wisatawan itu nih kalau seandainya ada yang terjadi nih hal-hal yang nggak mau gitu, yang nggak diinginin gitu tapi kejadian. Langsung aja aku udah undang nih pemirsa RRI Singaraja, ada Sekjen Badan Penyelamat Wisata Tirta Indonesia Agus Dharma. Halo Bli Agus. Halo pemirsa RRI dan Singaraja. Iya nih Bli Agus, gimana sih tuh kalau orang-orang kan terkenal banget nih ya kalau ke Bali itu maunya liburan wisata air. Otomatis harus ada penyelamatan dong kalau ada hal-hal yang gak diinginkan. Dan gak cuma itu aja, suka ada kayak gelombang-gelombang tinggi kan, kapan Betul, pasangnya. Itu peran Balawista juga kan pastinya Betul, buat ya. ngingetin tuh ke wisatawan. Itu gimana sih Bli Agus? Ya, jadi setiap pengunjung yang datang terutama ke pantai ya, nah ini perlu mengetahui sebenarnya ya potensi pantai itu sebenarnya memang indah ya, tapi ada potensi ancaman juga di sana gitu ya. Nah, salah satunya seperti tadi ada ombak begitu ya. Nah, ombak itu terbentuk daripada angin yang bertiup dan kemudian di tengah ya ada gelombang. Gelombang itu memecah di pinggir pantai. Nah, dengan adanya ombak ini, nah ada satu hal yang harus diingat. Apa itu Bli? Kalau ada ombak, itu ada yang namanya rip current. Oh, oke. Nah, Jadi rip current itu apa sih itu Bli? Bahasa gampangnya gitu. rip current itu sebenarnya itu adalah arus yang dibentuk akibat adanya ombak, dan ketika ombak memecah itu air itu akan mencari permukaannya lagi gitu. Oke, Jadi baru datang kan tinggi nih. Nah, air itu kan menuju ke tempat yang rendah lagi. Nah, itu ketarik lagi dia gitu. Nah, pada saat ombak memecah dia volumenya tinggi begitu ya, ketinggiannya, kemudian dia mencari datarnya lagi lah istilahnya. Nah, itulah yang disebut rip current. Oke. Gitu. Jadi harus waspada sama rip current itu ya? Iya, Bli, betul ya? sekali ya. Jadi kadang-kadang nah ini pengunjung itu tidak menyadari bahwa kalau kita sudah melihat ombak ya, itu sebenarnya harus hati-hati. Oke. Begitu. Nah, cuman rip current itu hanya menarik ke tengah. Tidak sampai dibawa ke lautan lepas begitu, tidak. Oke. Tapi kadang nih Bli ya, suka ada yang suka sama ombak. Justru kayak buat surfing gitu Bli. Itu gimana tuh peran Balawista di situ tuh? Malah ada yang suka nantangin kan kalau ombak itu kan? Jadi betul sekali ya. Jadi justru adanya ombak ini, dan kita tahu ombak itu behave-nya seperti itu, kita tidak hanya bermain surfing saja, kita bisa bermain body kita jadi surfing. Nah inilah yang nantinya ketika kita sudah mengetahui ini, kita bisa malah bermain gitu ya, bermain dengan ombak gitu. Nah, gitu ya.
Dan itu kalau untuk bermain dengan ombak harus jadi lifeguard dulu ya Bli ya? Tidak juga ya. Jadi kalau biar bermain sama ombak tuh harus gimana sih Bli? Ya, memang kalau kita bermain dengan ombak, yang paling aman itu kita harus membawa pelampung, Oke. gitu ya. Pelampung itu apa ya? Berupa alat-alat yang seperti board itu, gitu ya. Jadi kita pegang alat pelampung itu, ketika ombak datang kita berbalik, kemudian kita dengan daya yang ada di ombak itu kita bisa didorong sampai ke pinggir begitu. Oke. Asik banget itu kalau sudah begitu asik ya. banget ya. Ya, Nah, betul. kalau di situ untuk ngingetin pengunjung-pengunjung wisatawan yang suka surfing tuh apalagi. Kan emang terkenal banget ya ombak Indonesia bagus buat surfing. Itu gimana tuh Bli? Peran balawista di situ? Ya, jadi gini, pemain surfing ini rata-rata juga mereka belajar lifeguard gitu ya. Bagaimana ketika ombak itu ya, karakteristik ombak ya, plunging, ombak besar, ombak di pinggir dan sebagainya. Ada ombak yang memang pas gitu yang untuk main surfing. Nah, itu yang dicari sebenarnya. Jadi pemain surfing itu mencari ombak yang pas, tidak tiba-tiba jatuh dengan tajam begitu. Itu sangat berbahaya sekali memang. Oke. Nah, pemain surfing pun tidak memanfaatkan ombak itu gitu ya. Tapi ada pada waktu tertentu ombak itu bisa dipakai untuk main surfing. Nah, pemain surfing juga rata-rata banyak juga yang berlatih dirinya karena ini ancamannya juga resikonya besar. Mereka juga ikut pelatihan balawista gitu. Oke. Jadi ada untungnya juga gitu. Ada ya. untungnya ya Iya. Bli ya. Tapi nih sebagai peserta tadi yang mau ikut pelatihan balawista tiba-tiba itu gimana caranya sih Bli? Oke ya, jadi sangat menarik sekali ya kalau ini kita bisa bermain di pantai, tapi kita mengerti keselamatan kan begitu ya. Iya dong, Nah, jelas. Tentunya kalau kita bermain di air, kalau kita tenggelam harus bisa ngambang dulu Oke, gitu ya. Itu emang harus bisa berenang ya Bli ya berarti ya? Iya, jadi gini, sebenarnya kalau di pantai itu khususnya ya, kalau kita dibandingkan pantai kan tidak semua ada ombak kan ya. Betul, ada yang ombaknya tenang-tenang aja. Ada ombaknya tenang ya. Kita belajar ngambang gitu. Oke. Menikmati apa kayak kasur lah gitu, kasur air gitu sebenarnya. Kasur Jadi, air ya, coba dirasakan kasur air itu nikmatnya luar biasa ya. Kita tidur gitu ya seperti berang-berang begitu. Nah, kita bisa menikmati keindahan juga. Nah, yang poin pentingnya adalah kalau bisa ya sejak dini memang kita belajar ya berenang begitu. Oh ya. gitu, sejak dini ya Iya. harus bisa berenang. Itu emang udah basic life skill banget kayaknya ya Bli ya? Tapi kalau kakek-kakek, nenek-nenek gimana kan gitu pertanyaannya. Betul. Ya sudah kita berendam lah gitu. Nah, itulah berenang itu ngambang gitu. Oh, oke. Yang paling gampang seperti itu gitu ya. Tapi kalau di ombak ya kita harus sedikit karena harus ditarik ke tengah lagi, kita harus ke pinggir lagi. Nah, itu memang harus ada ekstra tenaga begitu ya. Oke. Di samping keterampilan tadi, kalau bisa tidak hanya ngambang aja, kalau bisa sih berenang gitu ya. Ya berenangnya juga nggak jauh-jauh amat. Nah, makanya ini kita bisa latih sebenarnya gitu. Oh. Tidak ada yang sulit sebenarnya ya. Itu Dulu ya. waktu Bli sebelum jadi lifeguard itu latihannya berapa lama tuh? Ya, jadi gini ya, waktu saya itu tahunnya 91. Waduh, udah 91 loh pemirsa. Luar biasa. Apa sudah ada yang lahir ya. Jadi tahun 91 saya berlatihnya selama 10 hari. Oke. Itu pun karena saya nggak bisa nolong teman gitu ya. Oh. Jadi sebenarnya lifeguard ini seperti bisa juga sebagai panggilan begitu ya. Tidak semua orang juga tertarik begitu mungkin ya. Betul. Ya. Profesi tapi harus dari panggilan hati Iya, ya Bli betul Agus sekali ya. Nah, Jadi pelatihannya 10 hari itu tentunya ya kita dites renang ya, belajar berenangnya bagaimana, kemudian bagaimana melepaskan diri dari orang yang megang kita gitu. Nah, kebanyakan kita menolong tapi nggak tahu caranya melepas gitu ya. Nah, ini yang paling bahaya. Itu maksudnya ngelepas apa tuh Bli? Jadi kadang-kadang ya orang yang kalau masih sadar itu pasti ingin mendekap kita gitu ya. Oh. Nah, kalau kita orangnya besar, dekapannya terus kita cara melepasnya gimana? Nah, makanya disinilah kadang-kadang ketika kita berada pada orang yang panik itu harus hati-hati.
Ketika kita, nah ini diajarin semua gitu ya. Ketika kita didekap dari depan, dari belakang, itu harus bisa dilepaskan. Gimana caranya? Dan kita aman, baru kita menolong begitu. Kitanya sendiri harus aman gitu, baru kita nolongin orang. Betul sekali ya. Terus kemudian kita banyak juga pelatihan-pelatihan yang menggunakan alat. Jadi menolong itu tidak hanya tanpa alat saja. Ya, jadi menolong tanpa alat itu ya tanpa alat memang. Dari keterampilan kita itu ada caranya memang itu. Jadi diajarkan ya teknik-teknik gitu. Kemudian ada menggunakan alat. Nah, ini yang paling saya senang gitu. Kalau bekerja ya lebih baik pakai alat. Pakai ada alatnya. Iya, jadi selama jadi lifeguard nih Beli ya. Cara trik pertolongan itu tadi yang paling Beli inget tuh yang kayak gimana tuh? Jadi memang ya saya ketika menolong orang panik itu pernah dipukul ya. Jadi mulut saya dipukul. Ini kondisinya orang ini tenggelam, Bli? Tenggelam tapi panik dia, masih sadar gitu ya. Masih sadar. Nah makanya ketika menolong orang yang tenggelam, pada saat dia sadar, nah itu beresiko kita sebenarnya. Tadi sampai dipukul ya, Bli ya? Iya, karena itu kalau kita dekat, kadang-kadang kita berenang, kita noleh sudah dekat, kita kan nggak tahu juga gitu ya kondisinya. Nah itu bisa kita dipukul kadang-kadang, karena saking paniknya, karena dia ingin berpegangan begitu. Bagaimana caranya mereka itu bisa menarik napas gitu poinnya, mendapatkan napas terus kemudian kita ditekan begitu biasanya. Nah itu kondisi-kondisi di mana orang-orang panik di air begitu ya, gerakannya kuat begitu ya, tapi tidak beraturan begitu. Dan kemudian kalau kita tidak tolong, nah itu akhirnya mereka kondisinya menjadi lemas begitu. Jadi, itu berapa lama tuh Bli waktu pada saat evakuasi itu? Nah jadi kejadian ya, makanya ini perlunya lifeguard itu kita karena mengawasi ya. Jadi pengawasan ini penting sekali. Dan itu juga adalah preventif ya. Semua kejadian apapun yang nantinya kita bisa terjadi di air itu ya, harus kita kenali potensinya itu. Dan kita harus jaga, ada batas-batasan jaganya gitu ya. Nah kemudian ketika terjadi orang tenggelam itu, nah itulah tentunya kita harus cepat aksi kita ya. Nah itu waktunya itu butuh, itu maksimum 3 menit sebenarnya. Maksimal 3 menit buat menyelamatkan orang yang tenggelam itu? Maksimal 3 menit kita, jadi kita berenang, terus kita evakuasi, evakuasi ke darat. Nah terus kemudian kita cek. Nah itu paling tidak 33 menit itu. Dari kita menolong terus ke pinggir, maksimal 3 menit sebenarnya gitu. Tapi kalaupun lebih, itu masih ada waktu yang bagi kita untuk bisa menyelamatkan dia, apalagi dia dalam kondisi yang tidak sadar. Kalau kondisinya udah nggak sadar nih Bli, itu langsung yang nolongin lifeguardnya juga di tempat itu atau ada pihak medis lain? Biasanya gini, karena kita sudah melakukan tindakan darurat, istilahnya emergency itu, biasanya kita ada tim sebenarnya sih ya, dalam bekerja itu ada tim. Tapi kalau tidak ada, kita harus juga melanjutkan daripada pekerjaan kita untuk menyelamatkan dia. Biasanya kalau dia tenggelam, kita tolong. Nah kemungkinan besarnya adalah hidup begitu. Hidup. Ya, kecuali biasanya ada laporan. Laporannya? Kita jaganya di sini, laporannya di jauh di sebelah sana gitu ya. Kita lari ke sana, itu sudah biasanya waktunya lebih dari 3 menit udah untuk evakuasi itu. Nah itu yang biasanya akhirnya kalau si korban ini bisa mengambang, nah ini deh yang paling gampang itu mengambang sebenarnya ya. Jadi survivalnya itu ngambang di air itu, kita masih bisa menolong dia dan kemungkinan dia paling capek gitu ya. Kita ya kalau ada oksigen kita kasih oksigen. Kalau dia capek saja begitu tidak ada oksigen, kita recovery, jadi posisi recovery saja ya dia. Jadi mengembalikan kondisi-kondisinya dia ya. Jadi sambil melihat apakah ada luka mungkin dan sebagainya, atau mungkin dia panik itu gara-gara ada ubur-ubur begitu, kadang-kadang seperti itu kejadiannya. Jadi just in case kalau orang ada yang tenggelam nih Bli, itu yang paling penting jangan panik dan harus ngambang aja ya Bli ya? Ya. Atau gimana tuh? Jadi memang begini ya, kalau orang sudah di air ya,
gangguan pernapasannya yang ada gangguan di pernapasannya, itu biasanya mulai istilahnya agak panik biasanya. Tapi dengan paling tidak dia bisa ngambang begitu ya. Bagaimana sih caranya ngambang ya? Nah itu survival yang paling bagus sekali ya. Jadi dia bisa mengambang sedikit dan sebagainya. Nah kita bisa selamatkan yang model-model begitu gitu ya. Toh juga maksimal 3 menit kan Ya, tadi SOP-nya ya Bli Agus ya. Ya kalau toh dia tenggelam, ya sudah kita harus cari dan kemudian kita evakuasi dia secepatnya gitu. Jadi kita biasanya tidak menolong di air, kita evakuasi secepatnya gitu biasanya. Ya kecuali mungkin di tengah laut begitu ya, di tengah laut kita menggunakan cukung dan sebagainya, ya mungkin pertolongannya ya di sana sambil membawa korban itu ke pinggir begitu. Tuh pemirsa RRI, jadi just in case ya pemirsa kayak ada tenggelam gitu ya, itu tenang aja, jangan panik dan tadi harus ngambang. Toh SOP-nya 3 menit, jadi pemirsa jangan kaget-kaget gitu ya, maksimal 3 menit lah, harus tahan-tahan dulu ya pemirsa ya. Betul sekali. Nah Bli, kan ini udah nyelamatin orang, ada tantangannya tuh, jadi buat tantangan lifeguard tersendiri gimana sih Bli? Iya, tantangannya memang kalau sebagai profesi ya, itu memang karena kita bekerjanya tiap hari di lingkungan yang sedikit pantai, angin besar, kadang-kadang matahari terik. Nah itu harus bisa diantisipasi. Itu tantangannya ya. Kemudian kita itu bekerjanya karena harus tanggung jawab kan gitu ya. Betul. Harus ada tanggung jawab ya, gimana ya kalau kita tuh bekerja berdasarkan waktu soalnya sudah. Ketika kejadian gitu udah dihitung waktunya itu ya. Tadi 3 menit tadi contohnya. Itu keberhasilannya, makanya itu dilihat keberhasilannya di situ. Berapa menit dari kejadian itu. Kalau dia 3 menitnya, ternyata bisa ngambang ya kemungkinan besar dia selamat. Benar-benar gitu. Definisi panggilan hati buat nyelamatin orang lain ya, Betul Bli ya. Sekali ya. Nah kemudian selain tanggung jawab, kita juga perlu ada peningkatan atau skill yang lain gitu ya. Nah, pokoknya sekarang saya sudah bisa berenang, sudah bisa menggunakan alat yang ya standar begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa ya mengemudikan jet boat gitu ya itu rubber boat. Jadi ada keterampilan lain yang juga nanti kita pelajari sambil jalan begitu. Makanya sebenarnya cocok banget lifeguard ini buat anak muda, buat milenial Gen Z juga gitu nggak sih Bli? Jadi dia bisa semua nih. Kalau udah ke wisata air kan orang tuh maunya water sport yang boot-boot berbau kayak gitu tuh, jadi pengen banget gitu kan? Ya, benar sekali Mbak. Jadi mana ya kalau kita lihat sekarang ya anak-anak muda, bukan sekarang aja, dari dulu ya. Ini lifeguard ini sebenarnya suatu kebanggaan begitu ya. Kalau di luar negeri nih ya. Wah, pride tuh sampai dunia internasional loh. Kenapa? Karena ada filmnya juga. Oh, gitu Bli. Jadi ada apa tuh filmnya Bli? Baywatch. Oke. Filmnya Baywatch. Ya, bagaimana dia menghadapi tantangan, bagaimana dia menyelesaikan masalah dan sebagainya, sampai orang itu selamat dan sebagainya. Itu difilmkan. Wah, luar biasa juga ya. Nah, di samping itu ya, ini juga sebagai kebanggaan kita karena kita bisa berkontribusi untuk keselamatan publik walaupun kita tidak sebagai lifeguard. Benar, kontribusi keselamatannya ya Bli ya. Iya betul. Terus kemudian ya kalau kita ingin ya, kalau milenial ini melihat peluang ini ya, ya ini peluang nih. Ini adalah profesi yang bisa kita pakai untuk mencari kerja juga gitu ya. Waduh, keren tuh. Jadi milenial emang harus banget deh kamu lifeguard. Jadi bukan cuma ngamanin si doi aja, tapi juga ngamanin orang lain juga penting pemirsa RRI Singaraja. Oke, kalau gitu aku Hana bareng sama Bli Agus. Iya. Bye-bye. Cepat banget. Bye-bye.